Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah semua diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu pada hari ini mata pelajaran teknik pengukuran otomotif. Baik, sebelum kita mulai, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, pada hari ini, hari Selasa, kita memulai pelajaran kembali, pelajaran teknik pengukuran otomotif. Selanjutnya kita akan lakukan absensi terlebih dahulu. Buat murid-murid, kita lakukan absensi sekarang. Yang pertama, Ahmad Ardi Setiawan hadir, Abdul Karim hadir, Ahmad Nur Wahid hadir, Ferdiati hadir. Baik, semuanya sudah lengkap ya. Jadi pada pertemuan kemarin kita berkenalan dengan beberapa alat ukur. Ada alat ukur elektrik dan alat ukur mekanik. Baik, mungkin buat murid-murid ada yang bisa menjelaskan apa itu alat ukur. Alat ukur itu pengertiannya seperti apa? Mungkin ada yang bisa menjawab. Untuk baik, Mas Koirul Anam bisa menjawab. Ya, betul. Jadi alat ukur adalah suatu benda yang digunakan untuk mengukur objek atau benda dalam satuan bidang, jarak, waktu, dan satuan yang lainnya. Kita mereview kembali alat ukur. Ada tentang alat ukur avometer. Mungkin semuanya ada yang tahu avometer itu seperti apa? Kemarin sudah kita bahas. Baik, avometer adalah alat ukur elektrik yang digunakan untuk mengukur tahanan, satuannya ohm, terus kuat arus, satuannya ampere, dan tegangan yaitu voltase. Mungkin teman-teman atau anak-anak bisa menyebutkan beberapa alat ukur elektrik avometer, ada beberapa jenis. Betul, jadi alat ukur elektrik ada dua, yaitu sama avometer, cuma ada yang versi biasa, ada versi manual. Kemarin kita sudah melakukan praktek yang menggunakan manual. Alhamdulillah semuanya lulus dan memuaskan sekali. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang yang menggunakan digital. Mungkin kalau kalian sudah bisa dalam menggunakan yang manual, yang versi digitalnya kalian pasti akan lebih mudah lagi. Baik, mungkin untuk beberapa review tentang alat ukur elektrik, saya rasa sudah cukup. Kita membahas tentang alat ukur mekanik. Apa alat ukur mekanik? Mungkin bisa Mas siapa itu Nur Wahid, jangan bercanda ya. Tolong didengarkan Bapak. Alat ukur mekanik seperti apa? Ya, seperti jangka sorong. Jangka sorong ada 3 fungsi untuk mengukur. Ada yang bisa dijelaskan? Sebutkan satu saja. Baik, Mas Ardi Setiawan. Ya, betul, untuk mengukur diameter dalam. Ya, Ahmad Nur Wahid, betul, untuk mengukur diameter luar. Ardis siapa itu? Namanya siapa, Mas? Oh ya, karena Mas Koirul Anam untuk mengukur tinggi suatu benda, betul. Jadi ada 3 fungsi, yaitu untuk mengukur diameter suatu benda, diameter dalam, diameter luar suatu benda, tinggi dari suatu benda. Itu adalah alat ukur mekanik. Kita sudah membahas. Saya rasa untuk yang alat ukur mekanik semuanya sudah paham. Praktek kemarin juga lumayan memuaskan sekali, hasilnya bagus semuanya, tidak ada yang tidak paham. Kita sudah belajar untuk alat ukur elektrik dan alat ukur mekanik. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang alat ukur
Dial gauge. Dial gauge sendiri adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kerataan suatu benda. Misalnya digunakan untuk mengukur blok silinder, atau di mesin bubut itu digunakan untuk mengukur ratanya itu, atau senternya, atau bagaimana, seperti itu ya. Baik, untuk semuanya sudah jelas ya untuk dua materi tersebut tentang alat ukur elektrik dan alat ukur mekanik. Mungkin ada yang kurang paham atau masih bingung tentang dua macam alat ukur tersebut. Untuk yang di belakang sendiri jangan bercanda ya, jangan ngobrol sendiri. Ini waktunya kita serius. Kalau kita bercanda ada sesinya tersendiri. Baik, mungkin ada penambahan. Oh iya, untuk nilai kemarin saya tidak bisa menjelaskan satu persatu, tapi yang jelas dari praktek avometer kemarin sangat bagus semuanya lulus KKM. Untuk yang mekanik juga sama, lulus KKM. Ini untuk yang nanti, oh iya, soal tugas itu saya belum memberikan tugas tentang kedua materi tersebut. Baik, tugas kalian yaitu kemarin kan sudah melakukan praktek satu persatu. Dari praktek satu persatu tadi ditemukan nilai, Bapak sudah nilai. Sekarang kalian tinggal membuat laporan tersebut biar Bapak yakin kalau kalian sudah benar-benar paham tentang kedua materi alat ukur tersebut. Karena kalau kedua macam alat ukur tersebut tidak paham, Bapak tidak bisa melanjutkan masalahnya. Karena dalam dunia otomotif itu sangat penting, ukur tahanan, kuat arus, tegangan, seperti itu. Kalau yang mekanik itu juga perlu biasanya untuk mengukur blok silinder atau dan semacamnya. Baik, untuk mungkin cukup sekian penjelasan dari Bapak. Apabila Bapak kurang sopan atau tutur kata Bapak menyinggung teman-teman atau murid-murid semuanya, Bapak minta maaf. Kita bertemu kembali di minggu depan dengan materi alat ukur dial gauge. Semuanya semoga sehat, berhati-hati ketika berjalan menuju pulang, tetap jaga aturan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa.